Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Al-Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi wajidi hujina suki bin Haji Asnawi wajidi Haji Ahmad Ghazali bin Haji Arsyad Syekhna Haji Muhammad Ma'mun bin Haji Abdul Rahman Syekhna Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad Syekhna Haji Muhammad Muhajir Musa Syekhna Haji Syafi'i Hadami Syekhna Haji Al-Rizal bin Haji Muhammad Sal Syekhna Haji Muhammad Hashim Mahbub Syekhna Haji Jabhari Musa Syekhna Haji Ahmad Zari Midan Syekh Muhammad bin Ali Hafiz Al-Malik Wasusraihi Akhiri Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yashadda ad-dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa syai'in min ad-daljati. Rawahu Bukhari. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna ad-dina yusr. Agama itu gampang, jangan disusah-susahin. Agama itu gampang, jangan disusah-susahin. Yang sunnah anggap sunnah, jangan dikata wajib. Yang makruh anggap makruh, jangan dikata haram, tak jadi susah. Makan jengkol makruh, bilang makruh jangan haram. Memang ada makan jengkol, memang ada. Seakan-akan haram. Jadi kalau makruh kapan-kapan teman makan jengkol, biarin aja, orang bukan haram. Jadi teman-teman makan daging anjing baru bermasalah. Nah, orang datang sembahyang Jumat, kan ada waktu pertama, kedua, ketiga itu sunnah. Yang datang dari jam 7, dan datang jam 8, yang ada yang datang dari Pulau Cicet kan gitu, itu sunnah. Dia nggak sembahyang Jumat baru bermasalah. Dia datang jam berapa? Nah, tapi buat kita yang pada ngaji, usahakan. Kira-kira itu ya. Buat kita tuh yang pada ngaji, usahakan. Bahwa kita datang di awal. Kalau ngapa-ngapain di rumah ya mendingan di masjid. Kalau saya pulas Ustaz di masjid, mendingan lu pulas di masjid aja yang tikapnya daripada pulas di rumah. Cuma kagak enaknya di masjid juga rebah di rumah. Kalau di rumah bisa rebah. Nah, sedekah itu sunnah. Kita silakan sedekah. Jadi kalau ada orang yang kata pelit banget juga nggak usah diomongin, gampang-gampang aja. Berarti dia pelit, udah selesai. Bukan urusan kita ketika dia pelit. Mungkin dia nggak ngaji, bisa jadi. Mungkin dia belum tahu ilmunya, bisa jadi. Inna dina yusr, gampang-gampang. Agama. Haji 2 rakaat siap, 4 rakaat siap. Yang bisa 8 alhamdulillah, yang nggak bisa 8 cuma bisa 2 ya syukur. Kalau kita, ini saya bilang main, kalau kita udah bangun masih kagak sembahyang itu namanya lalai. Bangun jam berapa pun dia sembahyang itu namanya udah menjalankan sunnah. Yang gampang-gampang. Tapi secara pribadi kita nyari yang ideal kan gitu. Secara pribadi kita. Saya mungkin ideal banget, gua harus bangun jam 3, setengah 3. Saya. Tapi bukan berarti ketika masuk bangun jam 4 lebih buruk dari saya. Bukan. Ini juga tahajud. Ideal maskur mungkin jam 4. So begini, mungkin saya ntar habis subuh jam 9 udah bisa tidur lagi, orang nggak ngapa-ngapain. Maka saya bangun jam setengah 3, saya bangun jam 2, asik-asik aja. Tapi maskur barangkali dia jam habis subuh udah harus ngayang-ngayang kagak pulang sampai maghrib kagak tidur lagi. Maka ketika tidur bisa-bisa bangun jam 4, tidak jam setengah 2. Itulah ideal menurut maskur. Tapi tidak ideal. Yang kagak ideal itu yang kagak bangun. Tapi nggak salah. Tidak ideal, beda ya? Nggak salah sama tidak ideal, beda.
Anto bangunnya subuh, nggak tahajud, itu nggak ideal, tapi tidak salah. Kalau anto udah kesiangan subuh, baru salah namanya. Jangan permasalahkan, karena itu bicara ideal, bukan bicara beda. Kalau nuansanya pendidikan, lain cerita. Kita di pesantren, kumpul-kumpul karena santri, enak aja pakai kagak tahajud, kira-kira begitu. Itu pendidikan, ada pendidikan pembiasaan. Tapi sesama kita masyarakat, di kita, yuk sama-sama jadi yang ideal. Tapi ideal saya dengan ideal Soma, ideal saya dengan ideal Anto, dengan Maskur, beda-beda ideal. Nah, dengan uang yang saya punya, mungkin Jumatan ideal saya 50.000. Dengan Maskur yang punya idealnya 100.000. Dengan Soma yang punya idealnya mungkin 200.000. Dengan Anto yang punya mungkin ideal 20.000. Dan tergantung berapa kita punya. Yang salah itu yang punya duit kagak ngamal. Itu yang salah. Tapi kalau Maskur punya duit 10 juta, ngamal 50.000, nggak salah, cuma kagak. Nah, begitu dah kira-kira tuh. Inna dina yusuf. Agama gampang, weh. Jangan disusah-susahin. Sebab kata Nabi, wala yushad dinu illa ghalab. Enggak, orang kalau memaksa dirinya di agama, dia akan kalah dengan agamanya. Sekarang ngamal yang paling bagus berapa? Ya. Ngamal yang paling bagus berapa? Mau nyontek siapa? Abu Bakar. Semua harta. Sanggup? Siapa? Sinoma. Separuh harta. Sanggup? Anda memaksakan diri di agama Anda, nggak bakal sanggup. Justru Anda kalah sama agama Anda. Baik tahajud. Berapa lama yang paling bagus? Mau nyontek siapa? Nyontek Nabi, 1 rakaat 200 ayat, sanggup? Nggak sanggup. Sinoma, yang lagi sembahyang tahajud dicabut panah di kakinya, kagak berasa, sanggup? Nggak sanggup. Lu mau kayak siapa? Udah dah, kita emang sanggup memang tahajudnya 2 rakaat kuliah 50, ya kuliah 50 aja emang ideal kita itu. Gue pengen baca Al-Baqarah, cuma gue kagak bisa, gue kagak hafal, ya udah. Berarti ente idealnya bukan di situ. Jadi ada orang yang cuma sembahyang 4 rakaat tapi 1 juz. Ideal. Ada orang yang sembahyang 8 rakaat tapi ngutek-ngutek juz sama. Al-Qumut, main di juz. Bisa 8 dia. Ini bisa 4 rakaat tapi yang ini setengah juz. Yang ini 4 surah cuma di juz sama. Ilmunya ideal di sini. Ilmunya ideal di sini. Sudah. Nah, kalau kita pengen maksain yang paling ideal, justru kita kalah dengan ilmu agama. Dengan agama kita nggak bisa. Mau nyontek siapa misalnya? Guru saya, Kiai Mahfuz Makmun. Setiap mau tidur sembahyang tasbih. 300 tasbih. Setiap mau tidur, tiap malam begitu. Tasbih full tiap malam. Wah, kita bisa diajak ngomong doang lah. Nah, mau nyontek siapa? Guru saya Kiai Murus Syahid. Sembahyang duha 8 rakaat 3 juz Quran. Itu baru dalam tanda petik level yang masih jauh ke Nabi. Udah gede gitu. Puasa, teman saya Ustaz Suherman yang punya pesantren Al-Isra, tiap hari puasa, kecuali hari tasbih. Ketika haji di Arafah lagi wukuf puasa. Wukuf puasa. Yuk, mau nyontek siapa? Agama ini yang gampang-gampang aja. Yang gampang bukan digampang-gampangin, bukan gitu. Apa Quran enggak? Ya udah, sembahyang jangan ngapal Quran. Baca aja bikin lekat. Kan gitu tuh. Ustaz, saya baca kagak, ngapal kagak. Tapi kalau yang qul ya udah baca. Jangan paksakan ke sono. Nah, akhirnya kata Rasulullah, begini aja sekarang mah, fasaddidu gitu. Fasaddidu itu at-tawassut yang sedang-sedang aja. Jangan kebangetan, ya lalai jangan. Idealnya ukuran kita, jangan ideal langsung. Ya kalau saudara-saudara kita yang hartanya banyak, ngamal, iyalah. Terus kita mau nyetek sama dia jual tanah. Kita gitu. Ya kita lihat ini saudara-saudara kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, ada yang dikasih dia sama Allah luas, kemudian kita lihat ngamalnya, subhanallah luar biasa. Korban aja bisa 10 sapi. Terus lu mau nyontek dia korban 10, nggak punya rumah.
Jual rumah, jual tanah. Oh, bukan di situ letaknya. Udah, hari ini gue nggak korban, emang gue ada duitnya, gue bantuin dari orang pada korban dah. Ngapain kayak udah. Kira-kira itulah ideal kita berkorban saat itu. Biasa-biasa ya, jangan dipaksa, jangan dipaksa. Nah, enak tinggalnya begini nih. Buat kita yang males. Terus kita tadi, idealnya menurut kita. Apalagi nggak justru sama? Apa? Berarti kadang-kadang harus dong sholat pakai peng sunnah. Wah, pakai dong. Kan lu apa? Bisa nggak baca Quran? Bisa. Ya udah dong, peng sunnah baca dong. Ketika kita baca Quran kita nggak baca, namanya kita lalai. Tuh. Kalau kita kagak hafal, kita kagak ngapal, bukan lalai, bukan. Cuma nggak ideal. Yang udah ngapal masih baca, lalai. Yang udah hafal di Quran, ini masih baca. Akhirnya hafalannya jadi hilang, lalai. Kita bisa baca, kagak ngapal, kita kagak baca, lalai. Kita udah hafal juz amma tuh dari Al-Hakumut. Kalau sembahyang kita baca Fatihah doang nggak baca surah, namanya lalai. Tapi ketika kita baca ideal menurut kita. Itu yang saya bilang, apa namanya? Ujungnya ulama, mulainya wali. Ujungnya wali, mulainya nabi. Ujungnya nabi, mulainya rasul. Ujungnya rasul, mulai Nabi Muhammad. Kira-kira gitu. Kita dari mana? Kita di semua yang sedang-sedang aja. Yang kedua kata Nabi, wa qaribu, yang penting Anda punya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu Anda, dengan rezeki Anda, dengan kamu Anda, dengan kesehatan Anda, gitu. Yang penting itu tuh. Jadi saya bilang, ya kita mah bisanya emang patungan doang korban, patungan aja emang sanggupnya patungan. Cepet 200 3 juta beli kambing satu, potong bagi orang miskin. Nah, emang segitu doang kita bisanya, udah. Yang penting dengan 200.000 kita niat takarrub, selesai. Ya, aku bisa tahajud 2 rakaat doang, enggak apa-apa. Emang bisanya begitu. Karena memang ideal kita begitu tadi namanya. Kayak teman-teman berangkat dari habis subuh, pulangnya habis maghrib, habis isya tidur. Kira-kira bangun jam berapa? Ya bangun jam 4 aja, subuhnya 4:30 udah TOPBGT. Ya bangun jam 2. Coba lihat kerjaan kiai. Di subuh ngajar ngopi, ngajar jam 9, main duha, rebah gitu. Enak dia masih. Bangun-bangun, zohor. Di zohor, ngajar lagi. Makan siang, ngopi, asar, ngajar lagi. Tidur, ya bangun jam 2. Nah, kalau kita ngajar lagi bulan puasa panas-panas aja ya, muridnya sanawiyah, waduh, ya luar biasa. Kalau ngajar alim mendingan. Kalau sanawiyah, ini panas-panas sampai jam istirahat kita masuk, waduh. Kalau kata kamu tuh sangit semua. Susah di mana? Dari sama di kelasnya, gurunya bisa pakai speaker aja ya. Satu kelas banyak cuma bisa pakai speaker pakai ini. Nah, kadang-kadang kalau pakai AC itu mah agak kedap, kita ngomong suara kita kencang tuh. Kalau pakai AC ditutup. Kalau nggak pakai AC kan nyampur tuh, muridnya banyak. Wah, salah lagi. Ya mesti ya. Sampai sore ya, habis terawih tidur. Ya kagak kesiangan itu bagus banget. Jadi itu ukuran kita. Tapi nanti kalau dibiasakan tuh, kayak misalnya tadi saya contohkan Mas Wurpang, bangun jam 4, nanti lama-lama makin tua makin itu kebiasaan itu tuh. Dan Allah tahu lah kesanggupan kita tuh gimana. Oke, yang ketiga wa absyiru, beri kabar gembira lah. Beri kabar gembira. Saya kalau ada orang ini nggak bagus apa wah sunnah. Saya kadang-kadang ngomong kalau orang lainnya itu yang itu, wow, apa itu mau sunnah, kadang-kadang sehingga begini Ustaz, apa itu sunnah, yang bagus emang harus, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa, sunnah. Salah satu nanya, Ustaz, emang motong kuku yang sekarang ya, tanggal 1, yang korban emang nggak boleh motong kuku? Mungkin bahasnya bukan nggak boleh kan? Bukan nggak boleh. Sunnahnya yang mau korban jangan motong kuku, jangan gunting rambut, jenggot, kumis, sampai nanti apa korbannya dipotong. Terus kalau gua nggak kerjain, tetap gua motong rambut, ya kagak apa-apa. Hukumnya paling tinggi makruh, kan khilafus sunnah makruh, melanggar sunnah makruh. Nggak ngaruh sama korban kita, ya kagak ngaruh korban sama korban.
ini mah ini gitu. Nggak ada. Esensi korban tetap korban, nggak ada urusan. Bukan kalau ngadu mau tukar aja, kemudian adek gue belum gunting kuku jadi gitu namanya. Enggak begitulah, enggak begitu. Enggak. Yang mau potong ya potong silahkan tapi makruh. Cuma kalau udah panjang begitu, udah panjang, nungguin pegato ini potong aja dah. Mendingan melanggar makruh daripada akhirnya kagak sah sholat gara-gara wudunya tidak sah. Nah, maka saya sebelum itu saya guntingan dulu nih, guntingan dulu nih mau tanggal 1 nih, biar besok aman. Nah, jadi wabshiru, kasih kabar gembira. Ustaz, ini saya nanya begini. Khotib Idul Adha, Idul Fitri, ada yang hamdalahnya bercampur dengan takbir, boleh nggak? Kan takbir untuk Allah khotib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat pertama 9 kali, kata 7 kali. Kan ada dah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, asyhadu an la ilaha illallah. Enggak pakai alhamdulillah gitu khutbahnya. Boleh nggak tuh alhamdulillah takbir dipakai buat alhamdulillah khatib? Yang pertama itu khutbah sunnah. Jadi dia salah dimanapun biarin aja. Bahkan sunnah itu. Kagak pakai khutbah aja kagak apa-apa. Bisa ngomong doa, bubar nggak apa-apa. Satu, kedua, idealnya mah pisahin antara alhamdulillah takbir dengan alhamdulillah khutbah. Yang saya khawatir si khotib ketika alhamdulillah takbir tidak niat alhamdulillah khutbah, berarti kan nggak ada rukunnya. Kalau pakai matematika sholat Jumat nggak sah. Tapi kalau khotib itu bilah, biarin aja dah, orang sunnah sih. Kan enak tuh jawaban gurunya. Salah tuh, siapa khotibnya? Galak. Nah, wahab, kasih kabar gembira aja. Saya main pakai celana mulus tadi, jangan buat pakai kain. Ya nggak apa-apa. Tapi ada kain kapan-kapan pakai. Terus pengen pakai celana nggak apa-apa. Cuma kalau ada kain kapan-kapan pakai dah. Lebih elegan. Absyir. Tadi saya buat baju Jumat, Ustaz Agus makan. Ustaz minta maaf Ustaz nih, saya kagak bisa nemenin Ustaz ngaji malam minggu di Ajaib. Itu ada anak muda 20 orang minta ngaji malam minggu. Nggak apa-apa Ustaz, ente ngaji juga di Sunut. Di sini ngaji ya man, di Sunut ente ngaji juga. Lagi umur kayak ente jadi Ustaz masih ngaji aja kapan mau ngajar. Kalau umur kayak ente jadi Ustaz masih mau ngajar aja kapan mau ngajar. Kudu ngajar umur kayak kita mah, kalau udah nggak ada waktu ngajar baru ngaji. Sama terus deh, jangan bagi minta maaf, kita ngaji juga kan di Sunut. Makanya kalau dulu gitu, kalau pengajian ada tahlilan gitu. Yang mau tahlil silahkan, niatin ngamalin ilmu. Yang mau tetap ngaji silahkan, niatin nyari ilmu. Jadi kalau jika ngaji dikit nggak usah heran, sebab ada yang lagi ngamalin ilmu. Nah, tapi kalau saya harus ngajar. Sebab kalau kata saya bubar. Wah, absyir. Yang gampang-gampang aja, jangan susah-susah. Ngopi subuh itu tuh repot. Nah, wasta'inu, minta tolonglah kamu dalam beribadah itu bil ghadwati war rauhati. Ghadwah itu asalnya pagi, rauhah itu sore. Jadi tapi begini, kita tuh kalau ngapa-ngapain semangat berangkatnya kapan? Pagi atau sore. Kalau pagi kita kerja mulai, kalau mulainya siang, bis zuhur, nggak ada semangat. Besoknya Jumat, motong sapi, habis Jumat udah deh. Itu ngumpulnya agak lama. Tapi kalau potong sapi apaan? Sabtu jam berapa? Jam 7. Oh lain. Atau mau mulai sore sekalian, habis asar. Maksudnya apa? Ibadah itu cari lapangan kita semangat. Aduh, mau tahajud ngantuk banget ya, nggak empat, kopi dulu. Supaya tahajudnya semangat. Merokok makruh, tapi gara-gara merokok kita semeng tahajud. Jadi semangat, kira-kira begitu. Maka makhluknya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kok nggak ada dan. Apa bentuk? Soma seneng. Ingat ya buat tahajud nih. Ini bukan haram kan gini. Ketika kita mengatakan rokok itu makruh, berarti bukan haram. Kalau harus makan aja dulu.
yang semangat. Dari itu dok, wasyai'in minad buljati, dan minta tolong sesuatu sedikit dari waktu malam. Jadi kalau tahajud itu malam kagak bisa malam banget, ya udah, yang penting masih di waktu malam sebelum subuh. Sekarang itu subuhnya kan jam 4:30 ya. 4:30, jam 4 masih oke, jam 4 seperempat masih oke, masih bisa. Nggak bisa jam 1:30, nggak bisa jam 3, nggak bisa 2:30. Udah, di situ dah. Semangat tuh. Nah, kan judulnya lagi iqtisad bil ibadah. Jangan, sedang-sedang aja ibadah mah, jangan kebangetan. Sekali lagi nih ya, pahaminya paham yang lempeng nih. Jangan kata mulai jangan serius ibadah mah. Mayang mulu ngopi bukan. Salah lu, bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Ukuran ideal kita masing-masing berbeda, maka jangan ukur ideal orang dengan ideal kita. Jangan ukur. Amal masih 5.000 aja lu, kamu masuk surga lu. Ternyata duitnya di dalam ini 15.000, ngamal 5.000. Ini bukan ideal, ini mah udah cakep banget. Yang ini ngamal 50.000, tapi di kantongnya 10 juta. Justru rempong, ini mantep. Jangan konten orang dengan kita. Dan ketika orang ngamal 5.000, itu baik berarti buat dia. Karena emang itu cuma 12.000, udah harus jempol itu. Jangan dinilai kecil. Nah, begitulah hidup barangkali ya urusan ibadah. Nah, buat kita, kalau malam kita udah bangun nggak tahajud, berarti kita lalai. Buat kita, orang kayak kita yang kerjanya mungkin capek banget teman-teman. Kalau saya sih malah agak nyantai kalau saya mau kerjaan saya. Ngajar doang, ngajar ngaji, ngapain. Jarang main kayak panas-panasan kayak teman-teman, jarang. Rumah Anida rumah. Ya juga kan ada. Maka motor saya itu kalau mau dijual jangan nanggapin banyak gitu. Saya dulu zaman dulu saya suka tiap tahun bukan motor. Yang nanyain siapa? Satpam Madu. Dan kalau mau dijual bilang saya. Kamu aja dulu. Pak Ustadz nggak kemana-mana. Sampai dia tidak diem tuh motor. Ntar siang pulang sampai rumah diem. Paling jauh ngajar kemana? BSI paling jauh. Mari paling jauh. Jalan mana? Kalau Zulfi motornya juga ngelaku. Diputar tuh bolak-balik tiap hari. Kira-kira mungkin ideal saya beda gitu. Maka kalau saya cerita, saya bangun jam teman-teman bisa mengerti. Jangan rendah diri. Gue belum bisa kayak gitu. Enggak, itu mungkin ideal menurut saya. Tapi mulai buat teman-teman yang capek beda kan. Bangunnya tahu bangun keren enggak. Nah. Jadi kalau orang umroh, orang haji udah di Mekah sembahyang masih kagak di Masjidil Haram, banget kira-kira gitu. Kecuali memang ada sakit atau dikejar sama schedule gitu ya. Ini jam 1 udah harus keluar dari hotel. Kalau kita jam 12 main Masjidil Haram, wah bisa ketinggalan segala macam, udah main hotel aja lain tuh. Tapi kalau kagak mau ngapa-ngapain masih mungkin dianggap lalai. Nah, jadi kata Nabi, yang sedang-sedang aja niat minta qadrullah, kasih kabar gembira orang, minta tolong dengan semangat kita. Dengan semangat. Qaluhu ad-din wa marfu' ala ma lam yasma fa'iluhu wa ruwi mansuban wa ruwi lam yusallim ahad. Kalau sallallahu alaihi wasallam illa ghalahu ay ghalahu ad-din. Bakal nggak sanggup kita kalau memaksakan diri ideal wa ajaza zalikal musad an muqawamati din di kasati thuluthi. Dan akan lemah orang yang memaksakan diri dalam melaksanakan agama karena terlalu banyak jalannya. Kayak puasa. Ente mau puasa yang awam, yang puasa mau fasil puasa. Coba. Kan gitu ya. Kan ada puasa awam, fasil, khas. Yang puasa awam itu kayak kita, yang penting kagak makan, kagak minum, kagak hubungan suami istri. Itu puasa kita. Masih ngomongin orang, masih dengki sama orang. Masih ngayalin terbuka pakai apaan. Pas buka, ya air putih. Es kelapanya mana sih? Kawat. Ada khawas. Khawas itu anggota tubuhnya puasa. Ogah dengerin yang, ogah ngomongin, ogah ngeliat. Selain perut. Ada yang khawasil khawas. Hatinya puasa. Dia dengki sama orang, batal puasa. Ngiri sama orang, batal puasa. Mau yang mana? Kalau memaksakan dia nggak puasa-puasa gitu. Tetangga pulang bawa kertas Ramayana, kita sesek sama situ. Tanggal 25 Ramadan, bawa tas Ramayana depan rumah kita. Sudah belanjaan ini kan jauh dah.
batal. Coba, lo puasa gitu. Nah, mampir ke masjid, buka puasa bersama. Pas kita lihat, ini doang lagi makanannya, batal puasa. Nggak bisa. Jangan terlalu dipaksa dah. Udah, emangnya kita bisa itu aja udah. Walqawatu sayru awalin nahar, kata itu jalan di awal siang, warahatu akhiran nahar, wa da akhir lail. Wa hadha isti'aratun, pertama maknahu maksudnya ista'inu ala ta'atillah, minta tolonglah kamu untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla bil a'mali fi waqti nasatikum wa faraghi qulubikum, di waktu semangatnya kamu dan bebas hati kamu. Ibadah itu semangat kita di mana ada? Bihaitsu yastalidzunal ibadah, sekira-kira kamu menikmati ibadah. Yang kita ibadah bisa nikmat gimana? Wala tas'amuna, kamu nggak bosan. Wa tablughuna maqsudakum, dan tercapai tujuan kamu. Kama anal musafir hadiqa, sebagaimana orang yang musafir yasiru fi hadil awqat, jalan pagi-pagi, wa yastarihu wa dabatu fi ghairiha, dan istirahat sore hari. Faizul maksudnya bi ta'bid, maka sampai tanpa capek, tanpa lelah. Orang musafir itu jangan pagi, sore istirahat. Dulu saya sempat juga tuh protes kalau pergi kemana-mana jalannya malam. Ngapain jalan malam? Ada orang bikin ini, kita jalannya malam, tetap sampai pagi langsung. Maksudnya jangan lagi nginep di hotel, jalan malam. Itu urusan travel kan. Jalan-jalan mau itu jalan-jalan jalan pagi sampai maghrib masuk hotel, istirahat di hotel, besok pagi baru jalan-jalan lagi. Sore sampai di hotel, tidur lagi. Kapan nikmatinya kalau berangkat malam tidur di bis, besok pagi-pagi sampai di tempat wisata muter mau ngantuk. Murah sih murah, mengap. Travel kan gitu travel. Jangan sampai nginep sampai 3 malam, cukup 2 malam. Caranya bagaimana? Berangkatnya malam, tidur di bis. Jadi pagi-pagi udah sampai di tempat wisata. Berbau gitu tapi tetap semangat tuh, ya maksa pulang jalan-jalan meriang. Nah, yang bagus mau berangkat pagi sampai sore, masuk hotel, istirahat, tidur, besok pagi-pagi berangkat dulu. Jadi jalannya mantep, istirahatnya mantep, baru kayak begini nih. Ibadah tuh begitu. Antum banget mana meriang, masih sebaik tahajud kumpul. Ya bagaimana nikmat, bayang begitu. Nah, tidur aja dulu lagi sakit, ini kan tahajud sunnah. Kemarin juga tuh sehat, lu sembahyang, lu sakit, Allah tahu lu sakit. Subuh aja yang wajib. Gue bisa tahajud, kok gak enak kalau ninggalin tahajud. Iya, tapi meriang begitu gimana? Apa enak? Nah, ini kita yang awam ya, yang awam. Wa Anasin radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masjid. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, fa idza hablun mamdudun baina saritain. Tiba-tiba Nabi lihat ada tali terikat di antara dua tiang. Jadi rumah di mana kan ada tiang-tiang itu ada tali terikat di antara tiang. Nah, kemudian qala hadal hablu. Nabi kemudian bertanya, ini tali apa? Qalu hadha hablun li Zainab. Ini tali punya istrimu ya Rasulullah, Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bih. Zainab Rasul kalau sembahyang banyak sembahyangnya, udah capek kakinya, pegangan di tali. Udah capek nih kakinya ini, udah capek. Berdiri tetap, pegangan di tali, yang satu tali, satu di coba. Istri Nabi tahajud malam, banyak tahajudnya, pas kakinya udah mulai capek, pegangan. Kalau Nabi SAW halluhu, buka, kata Nabi. Coba pintu tali. Liyusalli ahadukum nasatahu fa idza fatara falyarkud. Hendaklah salah seorang kalian ketika lagi semangat, bayang lagi semangat, kalau udah capek tidur, kata Nabi. Jangan dibasah. Sunnah ini, yang sunnah ya, yang sunnah. Ya kalau kita tahajud
sampai 2 rakaat masih enak, pas ketiga rakaatnya, wah udah, sampai 3 rakaat nggak bisa tidur. Tapi nggak bisa pegang tasnya aja sambil rebahan. Dapat sholat tahajud itu kalau kata ulama-ulama sih, yang 2 rakaat pertama jangan panjang-panjang surahnya, lihat pun. Karena kan setan ngikat 3 kan yang di otak, di kepala kita tuh. Kalau kita bangun tidur baca doa, hilang 1. Kalau kita wudhu, hilang 1. Kita sembahyang 2 rakaat, hilang 1. Jadi sembahyang pertama ini masih ada ikatan setan, ini masih berat. Makanya jangan panjang-panjang. Kita rakaat yang kedua, ketiga, keempat, itu yang mantap tuh. Kata ulama, cobain aja. Kayaknya sama kita jalan yang mantap ya. Anggap aja kita mau lihat. Kalau udah capek, istirahat. Saya pernah cerita sama Julfi, alarmnya salah bunyinya. Saya nggak lihat. Kalau Ramadan kan alarm alaman tuh kalau Ramadan. Rupanya habis lebaran belum diganti tuh alarm. Saya sembahyang nggak ngeliat jam lagi. Biasanya kalau jam segitu tuh gini sih dibangun. Kok belum bangun nih? Kemudian astagfirullahaladzim, maju 1 jam. Pantas bini gue belum bangun, gue udah rapi. Ternyata bukan jam yang biasanya, 1 jam sebelumnya. Gue kemalaman ini. Akhirnya saya balik ke tempat tidur, saya tidur lagi. Salah alarm. Jadi ya, kali lagi. Coba. Sholat itu ketika kita semangat. Kalau udah capek, itu. Ini bicara yang sholat sunnah nih ya. Kalau subuh mah jangan lupa capek waktu itu baca kata Nabi. Wajib begitu wajib. Ukurannya kalau subuh udah mentok, pokoknya siapapun kalau udah tidur subuh pasti bangun. Yang berat itu tahajud. Maka sesuai dengan kata bukufannya, lemongan kita semangat aja. Mau semangat mandi dulu ya mandi dulu. Mau semangat wudu aja nggak apa-apa. Gua kalau tahajud kagak mandi, nggak semangat, mandi dulu. Silahkan mandi dulu. Cuma terakhir dapatnya cuma 2 rakaat, nggak apa-apa. 2 rakaat semangat lebih baik daripada 4 rakaat ngantuk. Kira-kira gitu. Salatlah kamu ketika sedang semangat. Maka sedekah itu kan khairus sedekah tuh antas sahih. Sedekah yang paling bagus, Anda lagi kaya, Anda lagi sehat. Tuh yang paling bagus. Punya duit 1 miliar, sedekah 10 juta, lah kagak berasa. Tadi saya bilang, di pojokan sini doang disentil ya. Duit 1 miliar nih, sedekah 10 juta. Punya duit 100 juta, sedekah 10 juta. Segini nih buangnya. Apalagi punya duit 1 juta, sedekah 500, segini buangnya. Berat. Banyakan 10 juta tapi kagak ada rasanya dibanding 5.000 tapi berat. Maka Anda sedekah itu lagi kaya, lagi sehat, itu yang paling hebat. Saya nggak bisa Ustaz. Berarti kaya kita umurnya bukan 1 miliar, kan kira-kira itu. Kaya lu berapa? 1 juta. Yang lainnya sudah 100.000. Kan 1 juta 100.000 makan ya begitu dah. Atau 1 juta 10.000 ya di ujung ini ada ini. Nyaman. Jadi bagi duit, uang minta rumah. Assalamualaikum. 10.000. Juta punya duit, 10.000 kan, kira-kira gitu. Nggak ada rasanya. Tapi kalau udah ngasih mau berasa aja, nggak penting. Kita mau kelas polisi susah. Setan itu membisikkan kepala. Ini kalau kita menghayal nih. Iqbal kita menghayal punya duit 1 miliar, ada orang ngamen depan rumah kita, berapa kita kasih? 2.000. Jadi juga begitu juga. Haram. Kalau pengamennya pelit. Lahir. Loh, betul. Kita menghayalnya mesti 2.000. 1 miliar kita punya, 2.000 tetap. Ada yang jalan di rumah ada. Assalamualaikum. Orang kita lihat tua, bawa anak, layak dibagi. Berapa kita bagi ketika kita menjadi 1 miliar? Paling hebat kita bagi 5.000, 10.000. Udah pada soleh gitu. Bukan 20.000 tuh orang. Itu 1 miliar. Saja. Oh, kayak melong-melong orang. Masa? Gitu lah. Jadi kalau ada orang sedekah 2.000 bisa jadi memang idealnya 2.000. Kan kita memang kadang-kadang susahnya kita bikin, tapi ngaku susah. Itu yang dulu. Kalau saya gaji saya biasanya 20 juta, pas corona hilang 10 juta.
Saya mau bayar kreditan mobil, dan akhirnya saya bilang, ya salah gaji 20 juta ngaku susah minta dibantu. Gara-gara kreditan mobilnya sekian juta, motornya sekian juta, kredit rumah sekian juta, akhirnya sisanya cuma 500.000 sebulan buat makan kagak cukup. Gajinya 10 juta, udah dipotong masih 10 juta mak, ya kita bilang timpain aja dah. Kita kalau dipotong aja kagak nyampe 10 juta. Kita itu kadang-kadang harus saya kita buat. Saya kira begitulah kira-kira. Jadi jangan dipaksa deh ya, jadi paksa. Tapi sekali lagi ya, ideal kita berbeda-beda. Ketika kita tidak sampai pada posisi ideal, itu kagak salah, tapi tidak ideal. Yang salah itu kalau tidak melakukan amal. Yang tadi 1 miliar ngasih 20.000 itu nggak salah, sedekah juga namanya, tapi tidak ideal. Nah, semua kita berusaha untuk mencapai pada tahap yang ideal. Dulu kita tadi bawa acara, salah. Ini itu tidak ideal, nikah tetap jalan, tetap sah nikahnya, berkat tetap keluar. Kesalahan dia tidak mempengaruhi acara akad nikah. Artinya kan bukan salah, memang tidak ideal. Nah, terus yang ngajarin saya bisa ideal, dia umurnya jauh, pengalamannya jauh, sekolahnya jauh, jam terbangnya banyakan saya, ya wajar saya kalau jadi bawa acara dianggap ideal, wajar. Maka ketika saya negor Jumi, nggak boleh, lu bego banget, nggak boleh begitu. Begitulah kadang-kadang. Kadang-kadang kita mengukur orang sama diri kita, gitu kadang-kadang. Yang tua sama yang muda disamain. Yang susahnya itu dia, muda kemudian tidak bisa menilai orang tua. Itu yang kalau yang tua mungkin susah bisa nilai anak muda, tapi kalau yang muda orang tua. Karena NU Muhammadiyah PGRI mengundurkan diri. Nadim ini muda nih. Yang pendidikan itu tuh. Yang dapat bantuan justru bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan PGRI, perusahaan. Urusan pendidikan, perusahaan itu bantu pendidikan. Dia nggak tahu cerita bagaimana Muhammadiyah NU berjibaku pendidikan sekian ratus tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu. Karena Nadimnya muda, nggak tahu sejarah. Nah, mainnya kan di aplikasi, bukan sejarah. Maka akhirnya Muhammadiyah mengundurkan diri, terakhir PGRI mengundurkan diri. Karena Muhammadiyah merasa tersinggung, NU dan kok yang lokasi justru sebuah sebuah pendidikan milik foundation dia punya Sampurna. Ada Sampurna tuh nyumbang buat pendidikan Indonesia. Kenapa Menteri Pendidikan justru ngasih 20 miliar ke Sampurna? Sementara Muhammadiyah nggak dipilih, nggak dikasih, NU nggak dipilih, PGRI masih kagak dikasih. Anak muda nggak bisa nilai orang tua, sejarah. Inilah kenapa dulu Pak Harto ngangkat menteri tua-tua. Milenial tuh nggak tahu ceritanya. Ini masalah di milenial, ini masalahnya nggak tahu sejarah, maka dianggap songong sama yang tua. Benar. Harusnya memang didampingi. Lu jadi wakil menteri aja, lu jadi irjen aja, menterinya tetap harus yang tua. Ya ini kendala milenial memang kendala. Banyak kendala kadang-kadang. Kayak pendidikan kan ada pendidikan yang murid dikumpulin berdasarkan psikologi. Ini murid ngajar di sono, jangan banyak cerita. Sebab murid itu setiap hari mulai serius. Kalau konsultan pendidikan psikologi kan begitu loh. Ini serius. Yang ini banyak cerita nggak bisa serius. Jadi guru ngajar enak tuh. Tapi murid itu nanti ketika terjun ke masyarakat nggak bisa nyatu. Sebab dia bergaul yang sejenis. Kalau kita kan dulu sekolah dari yang kaya banget sama yang miskin banget, yang pintar sama yang bego. Yang gaguk masih ada di kelasnya tadi. Yang banci ada di kelas. Maka ketika ke masyarakat bisa. Jadi satu sisi itu oke pendidikan, tapi dalam pergaulannya nggak oke. Sama tuh milenial, semangatnya. Tapi dia lupa sama sejarah. Ini problem milenial. Karena yang dia lihat itu kisaran tahun 70-an kemari. Sementara Indonesia itu dari tahun 1918, 1900 berapa. Nah, jadi kenapa akhirnya ulama
dimusuhi, lupa sejarah bahwa dulu yang memperjuangkan adalah orang. Nah, itu Muhammadiyah ngambek, NU ngikut ngambek, PGR ngikut ngambek, kan repot. Maka ada yang bilang udah turun aja dah, gitu kata yang. Nah, sebenarnya ininya bagus ininya, inan pendidikannya bagus. Tapi ketika bicara sejarah, oh lupa, ada yang ketinggalan nih. Ini problem milenial. Khatib-khatib Jumat, penceramah-penceramah yang muda tuh kadang-kadang itu. Karena dia belum pernah ngerasain jadi orang. Masa ada ustadz lebih penting tahlilan dibanding ngaji? Nggak tahu ceritanya loh. Dia nggak tahu ceritanya. Tuh ustadz tinggal di satu kampung yang masih hebatan tahlilan dibanding ngaji. Jadi idealnya dia bisa ngaji juga hebat banget. Kalau kita jadi ustadz kagak datang tahlilan, bisa pada kagak ngaji. Maka anda bilang tadi yang mau tahlilan namanya ilmu. Dulu saya pernah ngerasain tuh jiwa-jiwa kayak begitu tuh. Ayah nih. Nah, ternyata memang banyak faktor. Kalau udah tua tuh, maka Nabi diangkat umur 40 baru kesana itu. Umur 30-30an itu tuh emang sedang-sedang nih, beliau umur 28. Waduh. Stafsus milenial ya, itu ngomongin kagak aja kan? Karena sekali lagi itu problem milenial. Yang tua juga. Teman-teman pernah dibimbing sama yang tua ya? Pernah dibimbing sama yang tua. Kalau sama-sama muda mau besar, mau berantem. Maka di hadiahnya tuh kayak mahfuz untuk harus ada satu yang tua. Dia ngomong gitu, gue makan ada gue kalau lu berantem doang, kalau masih ada gue kan ada yang ngamen. Kalau lu muda bisa berantem, lu kagak ada yang gaya, kagak ada yang gue masal ada aja. Jadi kapan-kapan lu yang muda-muda berantem masih ada gue. Kalau lu berantem kalau ada tua bisa berantem karena sama muda. Maka organisasi itu kadang-kadang yang pada berantem itu yang seumur, yang pada tua kan yang berantem. Ngurus masjid muda-muda berantem dulu. Yang tua-tua. Kadang-kadang berpikirnya ideal gitu ya. Ideal dia mau samain sama idealnya. Nah, ya itulah, jadi saya pernah kedatangan teman gitu. Saya baru sadar Ustaz. Ternyata ya begitu lah. Kalau udah sadar alhamdulillah. Kenapa ada kemarin ketika corona ada yang maksa betul supaya masjid dibuka Jumat. Ternyata memang dia dapat rezeki dari khotib. Kalau nggak jadi khotib dia nggak ada rezeki. Coba. Terus kita mau bilang begini, parah tuh khotib. Lu ngasih nggak bantuan ke dia? Udah kita ngasih bantuan kagak, menghina orang. Dia punya anak punya bini, weh. Kalau pulang bawa amplop gope kan aman 3 hari. Sabtu, Minggu, Senin. Asal bu, Kamis kagak ada, khutbah kagak, ngajar kan. Maka kadang-kadang pasal dibuka ini muka masjid ditutup, bola macam. Ternyata, terus kita mau melin tuh dia. Kecuali kita kasih, udah jangan jadi khotib deh. Oh, pasal Tengareng yang luar biasa tuh. Saya ketika khotib main habis lockdown tuh di cerita. Di sini nggak khotib Jumat, nggak ada Jumat Ustaz, tapi jadwal khotib amplopnya saya anterin. Jadi siapa yang jadwal khotib itu tuh kelihatan jadwalnya, amplopnya dianterin. Ini pasar Tengareng juga, yang nggak diduga aja pasar Tengareng. Namanya Romli, orang tanah koja mengungsi. Dianterin. Yang giliran khotib, Bob saya tahu Ustaz. Itu orang tua. Saya tahu ada di antara khotib yang memang rezekinya dari khotib. Saya aja merasa susah, yang di pasar, bagaimana dia? Cakep dah. Luar biasa. Jadi dia bukan mogok, emang kelarang. Kan rezeki. Orang tua tuh begitu. Kalau anak muda tuh kadang-kadang, ya udah nggak khutbah sih ngapain dibuka begitu sih. Nah, maka saya juga tuh di rumah ada kayak Mursyid ngajar 6 kelas. Ya mau datang kayak kagak, siapin amplop. Kayak saya. Gitu. Sampai banjir emang perek, anggerin. Banjir emang perek. Kalau dia mau guru, kalau dijemput aja ngajar aja mau banjir, dia mau keledek dia mau kayak gitu. Nggak bisa deh saya ngikutin lah. Saya emang masih premul.
Dia mau nggak pernah dia mau ngaji kayak ngaji. Makanya dia bangun itu orang tua kita. Sampai kalau ada kita maulid nih, terus panggil ceramah, saya bilang, tuh ceramah berapa? Tuh buat kiai berapa? Saya bilang, tuh buat kiai berapa? Jangan jauh bedanya. Sebab yang guru setiap minggu. Nah, itu penghormatan kita kepada guru tua. Itu pas udah umur 40 baru, oh iya, sama pejabat dulu yang ada umur kali ya. Yang muda-muda buat regenerasi jadi wakil aja, jadi dirjen aja gitu ya. Ntar lama-lama baru naik ke atas ada pengalaman. Pantes Pak Harto dulu menterinya tua-tua ya, tapi nyaman kan, aman itu. Aman, anak sekolah dapat susu, iya, sekolah dapat susu, suntikinan juga pada gratis dulu, walaupun kita ngumpet ketika disuntik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Kalau ngantuk salah kamu dalam keadaan salat maka tidurlah hatta yasba'an an-nawm sampai hilang ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa na'isun, sebab kalau ada orang salat dalam keadaan ngantuk la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsuhu, bisa jadi dia bukan maunya istighfar tapi akhirnya maki-maki dirinya. Antum Rabbana bilana junubana bukan dzunubana. Kalau dzunub dosa, kalau junub mah dihadas. Rabbana bilana junubana, ya Allah ampunkan hadas kami. Bagaimana itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kantuk kata Nabi, itu dulu percuma lu sebenarnya ngantuk, maka percuma. Akhirnya kan lu bukan istighfar, jadi menghina diri sendiri. Gampang kan? Itu gampang. Waduh, belum sembahyang Isya nih. Yang berapa ya? Masuk gila. Alarm aja putar tuh. Yang berapa kira-kira? 2:30. Jika kau mau bangun setengah tiga lewat seperempat, jam 3, jam 3:15, banyak. Kalau kayak kita mah kalau cuma 1 doang, udah baru lagi. Kerjaan saya tuh, teman-teman mah enggak kan? Enggak ada alarmnya maksudnya. Kalau lagi semangat, bangun, dia lagi semangat. Kalau lagi malas menjauhnya. Gitu doang tuh narik tuh. Nanti tidur aja lagi. Abaikan. Tidur lu tuh. Kalau emang udah nggak pulang udah ketinggalan jamaah dah ceritanya itu. Isya jam 8 dia bangun, ya Allah ngantuk amat. Kalau bayangin ngaco nih sebenarnya. Bisa 3 jadi 4 jadi 3. Tidur aja dulu. Jadi kalau sama isi itu terbangunin gue ya. Jadi kalau pulang sekolah tuh kadang-kadang setengah 12. Johor jam 12 sekarang. Ngantuk. Udah ngantuk. Bangunin ya. Johor. Lah nggak pakai bangun dia orang musola samping rumah. Oh, Akbar. Bener. Apa itu tungguin? Kalau 10 menit, 20 menit, mohon maaf, saya tidur di pangkuannya. Kalau berani kalau 10 menit itu udah ngantuk mati, 10 menit, 20 menit terus ini. Apa ini? Gue 10 menit kalau tidur. Kalau buat tidur dia bukan di pangkuan, lu pulas terus. Kalau di pangkuan lu ada lu namanya, kan juga lu capek. Biasanya kalau udah setengah jam juga tidur, udah. Cuma kalau isya mah bisa lewat, kalau mau isya mah. Tapi kata Nabi, jangan sampai sholat kita maksudnya istighfar, tapi justru menghina diri kita itu dia. Subhanallah, dzunubana bukan lunubana. Nah, sih, semua kalawan Nabi Alhamdulillah. Mana Pak RT aman, terkendali? Jangan ada rapid test massal Pak RT. Kemarin Kamis saya ngajar ngaji di rumah sakit Cengkareng. Ditanya, Ustadz nggak takut masuk zona merah? Dia bilang red zone. Emang apa? Emang ini ketemu sama corona? Ya enggak sih Ustadz, corona mau belah sono, Ustadz masuk belah sini. Dah. Saya bilang,
Cukup pakai masker kan nggak pakai APD saya tuh. Masker itu APD Ustaz. Masker itu termasuk APD. COD. Ustaz ke lantai 7, jalannya dari lobi. Ya. Saya datang. Ternyata lebih ketat masuk ke mall dibanding rumah sakit. Di mall pakai ditembak, jidat. Ke Puri itu baru sampai udah ada cucian tangan. Cuci tangan dulu Pak, disuruh cuci tangan. Cuci tangan, tembak. Bahkan dia mau pakai ini kan pakai video di Puri mah. Cetek 36 Pak masuk. 35 Pak masuk. Saya ke Gramedia anak saya dulu beli buku di tembak juga kan dan mobil. Di rumah sakit nggak ada tembak. Masukin Cengkareng, nggak ada tembak. Ada cucian tangan ada di depan, di tempat parkir ada. Nggak ada yang nyuruh kan yang mau cuci tangan yang nggak gagal. Di lift ada ininya madu yang madep sono, madep sini, madep sono, madep sini. Di lift biasa aja. Naik lantai 7 ketemu satpam. Ada Pak, saya nggak bawa HP nih, saya mau ngaji besok. Oh Mbak ini ya, jadi masuk. Udah ada dokter ini, namanya dokter kandungan, dokter Saripah namanya di Hermenia gitu, dokter saraf segala macam. Duduknya biasa psikolis. Saya ngajar gini. Bahas tentang warisan. Ustaz, maskernya taruh aja, jangan itu ribet. Coba di rumah sakit, masker sudah taruh. Dia juga pada buka masker. Dokter. Jadi gak usah dikhawatir BRT. Dia mau ngomong gitu doang sebenarnya mah. Gak usah dikhawatir. Yang di pusatnya aja. Nah, sampai dia bilang begini kata dokter. 66, sekian persen bosan survei, masyarakat udah nggak mau PSBB karena memang nggak percaya sama yang ada. Terlalu lama Pak dokter. Iya. Jadi dokter saraf tetap praktek, dokter gigi tetap praktek, dokter kandungan tetap praktek. Jadi karena udah kelamaan dulu mau kan dokter gigi nggak berpraktek, sekarang praktek aja. Yang ngaji itu dokter gigi, dokter kulit, dokter saraf, dokter abi, dokter kandungan. Biasanya ada dokter yang apa kalau orang gini-gini yang juga bukan yang suka diajak menghayal gitu pakai itu. Oh, psikiater. Dokter Amir namanya, psikiater. Kadang-kadang kalau lagi kumpul tuh ada dokter macam itu. Kalau dokternya banyak seru juga emang aja. Kadang-kadang tuh ada dokter juga. Saya kadang-kadang begini, kenapa dokter suka sama gua ya ngaji? Ternyata kita bersyukur dijadiin orang Betawi. Dia pusing juga tiap hari ngurusin pasien. Jadi mau yang akrab-akrab gitu, yang jangan terlalu serius gitu. Pak Ustadz, kita terjadi debat ini di antara para dokter. Mana afdol sembahyang Jumat di masjid apa di lantai 7? Kata dokter ini lantai 7 karena dekat sama Tuhan. Kata ini di masjid. Kenapa? Sebab sujudnya langsung ke tanah. Dia menicoran. Menurut Ustadz yang mana? Ada. Iya ada aja gitu. Kadang-kadang membanyol, Ustaz, kalau kita kawin lagi bahasa gitu. Jadi kalau saya bersyukur udah diciptakan jadi orang Betawi, jadi kemana gitu. Ternyata memang bahasa Betawi itu lebih familiar. Direktur Pertamina pun ketika saya di Simpro gitu. Jadi ada apa namanya? Yang kemangatan serius pakai infocus, pakai segala macam di bisik. Saya ketika ngajar itu, kayak Ustaz aja jangan ngomong serius namanya. Kita udah capek, hitungin angka-angka itu tiap kerja di sini suruh ngeliatin pintuan lagi, pusing saya ketika nyantai aja gitu. Jadi di rumah sakit pun yang kita begini-begini parah banget gitu ternyata biasa-biasa aja. Yang pakai gituan tuh ya biasa, yang itu doang yang ketemu langsung pakai gituan. Tapi di luarnya mah. Biasanya benar cuma Sahrudin tuh ngaji malam Kamis. Dia bagian ini, dulu bagian mandinya aja. Ustaz, saya pakai masker nih, rumah sakit doang ya begitu. Sama kalau jalanan tetap sapu-sapu PP gitu. Kalau hari-hari udah nggak pakai masker. Kerjanya di rumah sakit. Emang makin banyak makin dikit, Din. Kemarin udah turun Ustaz tuh, udah sampai angka 40. Sekarang naik lagi ke 80. Oh, dicari kan sekarang. Jadi di kalangan mereka pun udah jenuh. Di kalangan mereka pun udah jenuh. Dan apa ya, bahkan yang meninggal lebih banyak
yang di ruang lain dibanding yang di kokpit sekarang. Kalau jadi ada ruang khusus. Lantai ini, ruang ini, rumah sakit itu tuh AIDS. Jadi yang COVID itu di lantai ini khusus. Kalau yang ini biasa ini. Saya bilang, apalagi lantai ini Ustaz, AIDS. Kalau AIDS lantai sekian, nggak ada. Khusus lantai. Tapi kemarin ya ketika ngaji ya dokter buka ini gitu. Ya satu ruangan. Pakai AC, biasa kan nggak boleh pakai AC, tetap pakai AC ruangan. Cuma saya bilang minggu besok, kalau saya dapat jadwal lagi, kalau masih mau baca paroid, dia pakai whiteboard itu tulisan dari ilmunya. Ternyata memang ya sekelas dokter juga nggak paham juga paroid. Ilmunya itu dia, idealnya saya yang ngajak, bukan dia. Walaupun ya kalau bicara dokter kan kita anggap nggak bisa juga nih. Lembangan itu gua menang. Tapi ada berkahnya juga. Saya pernah nambah gigi di situ dokter Dwi. Ngapain Ustaz? Gigi gitu. Tambah ya, tambah. Gratis kita nambah. Sama siapa aja harus kenalan deh ya. Parkir di bandara. Ternyata yang jagain parkir murid Anidan. Belum. Ustaz cium tangan. Berarti udah jangan. Ya. Allah alam. Ada pertanyaan? Pengen itu silakan. Kemudian Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una rabbana zidna 'ilman nafi'an wa fahman sahiba wa lisanan dzakara qalban zakira. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.